Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Elmik bidang KTI Gemastik periode 14. Perwakilan dari Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan Green City Integrated System atau GCIS. Sebelumnya perkenalkan, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Amelinda Nurun Fabiola, Diki Satria Krisnawan, dan Dimas Rahmatan Sidik dengan dosen pembimbing Erlina Nur Arufika. Latar belakang adanya GCIS. Konsumsi rokok di Indonesia telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Dalam rangka mengendalikan masalah ini, pemerintah menerapkan KTR, kawasan tanpa rokok. Jadi implementasi dari adanya kawasan tanpa rokok, maka perlu dibuatlah sebuah sistem yang disebut dengan Green City Integrated System atau GCIS, di mana bisa menjadi sebuah solusi dalam pembuatan pendukungan sistem area umum yang bebas asap rokok. Rumusan masalah dari GCIS. Yang pertama, bagaimana melakukan monitoring pada kawasan tanpa rokok yang sudah dicanangkan pemerintah ini secara digital. Lalu menciptakan sistem pengawasan area publik bebas asap rokok yang terintegrasi secara teknologi dan agar indikator kesejahteraan hidup masyarakat yang sehat dapat tercapai. Lalu ada manfaat dari penerapan GCIS ini. Jadi dengan adanya GCIS menciptakan implementasi kawasan tanpa rokok yang terintegrasi dan informasi yang real time dan termonitoring, sehingga faktor kesejahteraan hidup masyarakat yang sehat akan dapat direalisasikan dengan baik. Adapun tahapan penelitian dari GCIS ini, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan diawali dengan studi literatur mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Literatur yang dipelajari secara spesifik adalah penerapan kawasan tanpa rokok yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan media online. Lalu dalam tahap perencanaan ini ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu meliputi pengguna dan pengelola. Yang kedua adalah pemerintah dan swasta, lembaga pemerintah, terkhususnya lembaga pemerintah Kota Yogyakarta. Yang berikutnya adalah fasilitas kesehatan, yaitu dinas kesehatan baik dari tingkat kota maupun sampai ke puskesmas. Yang keempat adalah Tobacco Control Support Center, yaitu sebuah lembaga yang berupaya melakukan kontrol terhadap penyebaran asap rokok di Indonesia. Dari sumber daya manusia sendiri terdapat kontrol pengguna dan kontrol pengelola. Kontrol pengguna ini bertujuan untuk memonitoring mandiri terhadap kawasan tanpa rokok, lalu mengingatkan orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Indikator usia dari 19 sampai 25 tahun yang sudah mendapatkan pelatihan maupun sosialisasi dari GCIS. Selanjutnya ada pengelola. Pengelola ini bertindak secara langsung di wilayah tersebut untuk menindaklanjuti pelanggar. Jadi pengelola sistem di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah mendapat sosialisasi perihal penerapan GCIS. Baik, tahap selanjutnya adalah proses. Jadi GCIS dapat mengetahui parameter dari asap rokok tersebut dibarengi dengan sistem informasi geografis. Nah, yang mana hasil yang didapat ini diintegrasikan dengan CCTV yang kemudian ditindaklanjuti bagi oknum yang melanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. GCIS ini akan dikembangkan menjadi suatu aplikasi yang dibarengi dengan data mengenai kawasan terkait paparan asap rokok dan monitoring akan kualitas udara yang bisa dijangkau melalui perangkat baik perangkat handphone, laptop maupun smartboard. Kemudian pada tahap desain sistem
Yang pertama ada inisiasi. Nah, di dalam inisiasi ini ada digitalisasi data perokok, kemudian pengembangan IoT dan menghimpun data. Tahap selanjutnya adalah proses, ada data integration dan data analisis. Dan pada tahap implementasi ada pilot project, penerapan GKIS, dan evaluasi pemeliharaan. Nah, kemudian untuk tahap perancangan sistem di sini dari kawasan tanpa rokok melalui beberapa komponen dari CCTV, GPS, dan microcontroller. Nah, ini diproses melalui sistem informasi geografis yang mana outputnya adalah GKIS ini sendiri. Lanjut. Kemudian ada gambaran aplikasi GKIS ini, ada beberapa fitur. Yang salah satunya adalah fitur deteksi asap rokok, informasi kualitas udara, dan layanan informasi kesehatan. Kemudian untuk cara kerja GKIS ini ada beberapa fitur di dalamnya lagi. Fitur deteksi asap rokok, fitur data sebaran microcontroller GKIS, fitur data sebaran perokok, fitur layanan informasi kesehatan, fitur data kualitas udara, fitur layanan stop rokok, dan fitur alarm pengingat bagi pengguna yang merokok. Nah, untuk realisasi GKIS ini sendiri ada 3 tahap. Yang pertama itu penelitian terkait metode terbaik untuk pengembangan aplikasi ini. Ini dilakukan selama 1 tahun. Kemudian tahap kedua ini ada pengembangan aplikasi GKIS dengan menambahkan data-data pendukung. Ini juga memerlukan waktu 1 tahun. Dan pada tahun ketiga ini memerlukan cukup panjang waktunya, yaitu 7 tahun. Ini untuk pengembangan aplikasi GKIS yang nantinya akan diimplementasikan dalam lingkup nasional. Nah, kemudian ini ada papan informasi otomatis GKIS yang mana bisa disebut dengan Videotron. Jadi nanti akan disajikan informasi terkait GKIS. Jadi selain didapat informasi melalui aplikasi, GKIS ini juga dapat dilihat melalui Videotron tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Elimik mengucapkan banyak terima kasih dan banyak permohonan maaf kepada seluruh yang berpihak. Ada kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang adanya GKIS adalah implementasi dari adanya kawasan tanpa rokok atau KTR yang sudah dicanangkan pemerintah sebelumnya, dan juga pendukungan kawasan area umum bebas asap rokok. Dari adanya latar belakang tersebut, muncullah suatu rumusan masalah yang terdapat pada 3 poin. Yang pertama, bagaimana melakukan monitoring pada kawasan tanpa rokok atau KTR yang sudah dicanangkan pemerintah secara digital. Yang kedua, bagaimana menciptakan sistem pengawasan area publik bebas asap rokok yang terintegrasi secara teknologi. Yang ketiga, bagaimana agar indikator kesejahteraan hidup masyarakat yang sehat dapat tercapai. Pada tahap penelitian, meliputi perencanaan, pihak yang terlibat, proses, desain sistem, dan perancangan sistem. Pada tahap perencanaan, diawali dengan studi literatur yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan media online. Pada tahap pihak yang terlibat, terdiri dari sumber daya manusia, instansi pemerintah dan swasta, fasilitas kesehatan, dan Tobacco Control Support Center. GKIS terintegrasi dengan 3 komponen. Yang pertama microcontroller, kemudian GPS, dan CCTV, yang kemudian termonitoring secara real time yang dapat diakses melalui smartphone, laptop, dan smartwatch. GKIS terdiri dari 2 pengontrol, yaitu kontrol pengguna dan kontrol pengelola. GKIS juga berkoordinasi dengan pemerintah dengan memasang papan informasi otomatis atau Videotron yang mana nanti akan terintegrasi dengan sistem GKIS yang berisi tentang kualitas udara di kawasan tersebut. Jadi selain dapat diakses melalui aplikasi GKIS, informasi juga dapat dilihat melalui Videotron. Gambaran dari aplikasi GKIS meliputi fitur deteksi asap rokok, informasi kualitas udara, dan layanan informasi kesehatan. Pada tahap realisasi GKIS, tahun pertama melakukan penelitian terkait metode yang terbaik untuk melakukan pengembangan aplikasi GKIS.
Tahun kedua, melakukan pengembangan aplikasi GGIS dengan menambahkan data-data pendukung lainnya. Dan tahun terakhir, yaitu pengembangan aplikasi GGIS dengan memperluas jangkauan wilayah dalam lingkup nasional. Manfaat dengan adanya GGIS ini akan menciptakan implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR yang terintegrasi secara real-time dan termonitoring sehingga faktor kesejahteraan hidup masyarakat yang sehat akan tercapai.